Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya teman-teman. Ya, dan juga di sebelah saya ada Bang Ibnu. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan coba lagi untuk mempraktekkan ya cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW, yang dimana kita sudah membahas di video sebelumnya ya, mungkin teman-teman bisa cek lagi, ya ini bagaimana cara kita mengucapkan makhraj yang benar ya. Jadi pada hari ini kita akan cek nih Bang Ibnu ya, sudah konsisten atau belum nih cara pelafazan makhrajnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ibnu. Waalaikumsalam Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Keren ya prolognya ya. Hebat Ustadz, saya bangga punya Ustadz kayak gini nih. Apalagi saya nih, muridnya kayak gini. Muridnya semangat banget. Saya dikejar-kejar teman-teman. Aduh. Ya, jadi hari ini kita Bang Ibnu lanjutin materi kita ya. Cara baca huruf-huruf hijaiyah yang bersambung dengan tanda baca fathah, kasrah dan dhammah. Kemarin kita terakhir sampai huruf kha, berarti sekarang huruf dal. Bisa dibuka halaman 27-nya. Oke, saya udah baca. Udah dilatih ya? Udah dilatih. Kalau benar apa salah nggak tahu deh. Oke. Nanti kita coba cek teman-teman sesuai tidak dengan makhrajnya yang sudah kita praktekkan, yang sudah kita pelajari bersama-sama. Nanti juga akan saya review lagi ya. Masih ingat nggak Bang Ibnu ini makhrajnya di mana? Ya seperti itu. Oke. Ya. Oke. Sip. Untuk pertama mungkin kita contohkan dulu ya cara baca yang benar seperti apa ketika dia berharokat fathah, kasrah dan dhammah. Pertama huruf dal ya ini da, di, du, da, di, du. Ya. Kemudian temennya yang ada titik ya huruf dal ya ini za, zi, zu. Saya ulangin za, zi, zu. Oke. Kemudian huruf ro ya huruf ro. Ya, ini tidak perlu dimonyongkan bibirnya teman-teman karena ini makhrajnya di lidah. Lo kalau kasroh tipis, ri kalau dhammah tebal, ru. Ya, jadi kalau fathah dan dhammah dia tebal. Ru. Kalau kasroh tipis, ri. Ya, jadi Bang Ibnu bisa dibaca di baris pertama. Diusahakan ya fokus sesuaikan dengan makhrajnya ya, dan kalau bisa sifat hurufnya disempurnakan ya. Nah, karena kan kemarin sudah diingatkan, sudah dikasih tahu lah ya, sudah kita bahas bersama-sama. Yuk, silakan dibaca baris pertama ya, teman-teman juga bisa buka bukunya ya, bisa menyimak, bisa dipraktekkan juga di rumah cara baca yang benar itu seperti apa. Yuk persilakan Bang Ibnu. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Da, ri, ru. Huruf ra itu tebal. Ru. Oke, diulangin. Da, ri, ru. Oke, lanjut. Oh, jadi kalau ro itu tebalnya gitu ya, Ustaz? Ru. Oh. Dimonyongin. Ru. Coba diulangin. Da, ri, ru. Oke. Da, ri, zu. Oke, huruf dzal makhrajnya di mana? Dal apa zal? Zal. Temennya dal. Zal. Nah, zal itu ujung lidah nih Ustaz. Ketemu zal. Gigi atas. Ujung gigi. Ujung gigi atas. Temennya apa, huruf apa yang sudah kita pelajarin? Di situ apa aja yang za saya? dengan Sa. Oke, jadi sa. Jadi harus terlihat ya lidah, ujung lidahnya harus terlihat. Iya. Coba diperhatikan lagi. Selanjutnya Ustaz Diulangin. apa? Oh. Da. Za, ri, zu. Selanjutnya. Ya. Za, ri, zu. Oke, lanjut. Ro, zi, du. Oke, huruf ro-nya sudah bagus ya. Huruf ro-nya sudah bagus, tidak dimonyongkan bibirnya. Coba diulangin lagi Bang Ibnu biar teman-teman bisa lihat. Oke. Ro, zi, du. Harus bedo. Ya, makronya di mana? Du. Jadi sebelum dia monyong, tempatkan dulu di makronya. Du.
Nah, taruh di makhrajnya. Makhrajnya di mana? Kalau ingat. Kalau saya ingat ujung lidah nih, ujung lidah du di atas. Ketemu apa itu? Gusi atas. Jadi du. Oh, di mahrajnya dulu, baru monyong. disuarakan. Du. Oh iya. Jadi jangan langsung du, tapi du. Prosesnya harus terlihat. Du gitu. Oh Coba iya. praktekkan. Ra, zi, du. Terus Ra, di, zu. Ya. Agak ini ya Ustadz ya. Jadi jangan langsung monyong teman-teman. Jadi jangan zu, tapi taruh dulu di makhraj, ujung lidah ketemu ujung gigi atas. Zu. Jadi kalau isti'adzah ya tahu tuh zu. Jadi bukan a'udzu. Tapi a'udzu. Harus balik ke makhrajnya. Harus balik dulu. Oke. Ra, di, zu. Oke, bagus. Lebih konsisten ya. Iya, seperti siap. Itu. Kunciannya seperti itu. Kunciannya seperti itu. Lanjut. Ja, di, zu. Oke, bagus. Ha, di, zu. Oke, lanjut ke baris kedua. Bacanya agak lebih cepat coba. Oh, dicepetin. Cepetin. Oke. Jadi jangan berjeda. Khadizu. Ulangin, kho jangan monyong. Khadizu. Oke. Dajizu. Oke. Zahiru. Ru ya. Itu agak sulit tuh Ustaz kalau saya. Memang butuh latihan, Bang. Butuh latihan ya. Iya. Jadi karena ini memang nggak biasa. Kita memang nggak biasa. Kan bukan kayak R biasa yang banyak getaran. Iya, benar. R ya, ru bukan tapi ru. Itu makhrajnya di mana? Ru. Itu dia tuh karena makhrajnya saya lupa di mana Ustaz ya. Ya, jadi makhrajnya huruf ra itu ya, ujung sisi lidah setelah nun. Oh Jadi iya. cara pelafasannya orang Naro. Ya, jadi cara pelafasan orang Arab itu berbeda sama seperti kita orang Indo. Jadi bukannya enggak, R. Kalau kita kan R, dia enggak. Ru. Hampir tidak terdengar getarannya. Iya, betul. Seperti itu. Coba dipraktekkan lagi. Zahiru. Huruf kha seperti buang dahak. Yang Khi. ya. Zahiru. Oke. Zariju. Ya. Nah, ri ini Ri harus senyum. Ri. Tipis ya Ustadz. Tipis. Ri. Yang ana bilang di pembahasan kita yang sebelumnya, bahwasanya untuk huruf ro ini Bang Ibnu, teman-teman, dia ada bab tersendiri. Ya, ada bab sendiri untuk membahas ro. Ro ini kapan dia dibaca tebal, ro ini kapan dia dibaca tipis, dan kapan dibaca boleh tebal, boleh tipis. Itu ada pembahasan sendiri nanti. Itu di bab tajwid, tapi ini secara umumnya seperti itu. Coba. Secara umum seperti itu. Oke. Lanjut. Dilanjutin Ustadz? Ya, lanjutin. Ziruha. Oke. Rizuha. Huruf zai hurufnya di mana? Zai. Ujung lidah Di antara gigi atas dan gigi bawah. Lebih dekat gigi bawah. ke bawah. Itu ada sifat apa sih? Hamas ya Ustaz? Hamas ya, tapi ada yang lebih detail lagi. Sifat apa itu? Safir. Sofir. Wah, saya ingatnya sopir mulu. Sofir. Apa itu sofir? Berdesis Ya, burung ya apa? Sofir itu suara menyerupai desis burung ya, suara menyerupai desis burung. Ada za seperti itu. Iya, za. Wah, kalau sering dikoreksi gini saya jadi Ingat lagi, flashback lagi, benar-benar. Nggak semudah yang kita bayangin ya membaca Quran itu ya, maksudnya. Ketika belajar makhraj kemarin kan kita fokus nih. Fokus. Misalnya kita bahas makhraj
ujung lidah saja, pokoknya ujung lidah. Ketika ini kan sudah harus semua terbayangkan. Nah, itu yang kadang merepotkan tuh di situ. Makanya harus sering pembiasaan. Dan kalau belajar Quran itu emang terus menerus ya Ustadz ya, Iya, terus jangan menerus, putus. jangan sampai putus. Wah. Jadi ketika teman-teman dapat teorinya, ketika Bang Ibnu dapat teorinya, kuncinya satu, harus dipraktekkan. Harus dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan cuma tahu teori saja, nah tentu tidak akan dapat kita. Nol besar, itu nol besar. Ya, coba lanjutin. Lanjutin. Iruza, Oke, biruza, cakep. tiruza, Ya, firuza, ulangin, ada titiknya. fizuda, Nah, di sini ada tha, ada za. Harus jelas. Fizu, 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 gitu. Jadi udah ada nih perbedaannya, nggak Iya. dibaca sama aja. Iya, Gitu. iya, Coba, iya. coba. fizu, sizuda. Oke, satu baris lagi, ya agak cepat, ya. Oke. Ziuda, Bagus. zibuda, Oke, zituda, ya udah bagus, sama sedikitnya udah bagus. Terus, dithuza. ya ada dua huruf yang satu makhraj. Disuza. Ah, itu Harus agak lihat. Disuza, suza. Harus dilatih nih. Agak susah ya, sebab dia Satu satu makhraj, mahraj. iya. Baliknya lagi ke dia lagi susah ya. Coba, iya, coba. iya. Dithuza. Oke, bagus. Lanjut. Dithu'a, Terakhir, dithuba. ya, cukup. Ya, dikit aja. Heeh. Yang terpenting tadi ya, catatan-catatan yang sudah saya ingatkan itu dikoreksi kembali, diingat-ingat kembali Bang Ibnu. Ya, nanti Bang Ibnu fokus saja. Oh, saya tadi salahnya di sini nih. Misalnya huruf dalnya tidak medok, bukan di makhrajnya. Harusnya digusi, dibacanya bukan digusi misalnya. Misalnya juga kayak huruf H. Huruf H-nya belum begitu keluar hamesnya, difokuskan lagi. Wah, iya benar. Gitu. Oke teman-teman, emang catatannya sama Ustadz juga nih, maksudnya untuk saya pribadi ini emang harus benar-benar dilatih, walaupun nggak ketemu Ustadz atau nggak ketemu guru, bisa dilatih sendiri. Bisa. Terus yang dilihat. terpenting tahu kunciannya tadi. Iya, betul. Makhrajnya tahu, ya. Makhrajnya tahu, sifat dominannya tahu, insya Allah terbantu sendiri. Terbantu sendiri. Kalau sebenarnya kita cuman mendengar suara Ustadz, itu akan sulit. Itu yang saya alami ketika saya belajar. Ya. Saya dengerin Ustadz, gimana ya? Terkhusus makhraj lidah kan kita nggak kelihatan nih. Iya betul. Kita nggak kelihatan. Harus tahu dulu nih makhrajnya di mana, ada sifat apa. Tinggal kita praktek sendiri, kita record. Oh, kok agak mirip? Oh, berarti kurang lebih bener nih. Gitu. Seperti itu Bang Ibnu. Nah, untung banget nih Ustadz. Untung saya videoin juga yang ini. Jadi kalau saya nggak ketemu Ustadz lagi sibuk atau saya lagi sibuk juga, kan saya jadi bisa belajar dari sini nih. Untungnya di sini ya, untuk teman-teman semua. Belajar itu pokoknya jangan pernah menyerah. Belajarlah kita selagi kita punya waktu, punya kekuatan, dan pasti yang punya umur. Insya Allah berkah. Apalagi seperti sekarang ya, Bang Ibnu, kita bisa belajar dengan praktis di mana aja. Betul. Bener nggak? Ada YouTube. Betul Ustadz. Ya, kalau lupa bisa dibuka lagi, bahkan bisa di save. Betul. Ya kan, bisa Betul. di save gitu loh. Ya, kalau misalnya teman-teman masih ada yang ragu kan bisa di komen. Iya, Bisa di betul. komen, nanti kita bisa koreksi juga. Seperti Iya. itu, bener nggak? Betul. Kita butuh juga nih Ustadz yang namanya komen-komen Bener. dari Takutnya teman-teman. kita takutnya ada kesalahan. Iya. Mungkin teman-teman yang menonton juga ada yang lebih mahir daripada kita. Iya, betul, Kita Ustaz. saling sharing ilmu. Iya, Yang penting bagaimana kita semua berminat untuk bisa baca Quran dengan baik dan benar. Benar, cakap Iya. nggak? Wah. Ini baru teman, udah teman ya kan, bisa jago Quran, baca Qurannya, nggak pelit sama ilmu. Ini yang kita harus cari dan kita harus benar-benar jaga nih, Terus Ustaz. Ustaznya gimana Ustaz? Ustadznya harus apa? Sabar. Saya ini juga harus istiqomah, dan teman-teman juga mudah-mudahan punya kedua-duanya, sabar juga dan istiqomah juga. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam bisa tuh namanya menjalankan, membacanya, melafazkannya atau mengamalkannya isi Al-Quran ini, sebab Al-Quran ini adalah kandungan yang paling istimewa dari Ibadah.
dan ibadah. Ibadah. Oke. Saya Ibnu. Saya Ustadz Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa membedakan huruf demi huruf. Iya. Masalahnya saya dan teman-teman ya bingungnya di sini. Kadang mirip-mirip aja ya. Mirip banget.